Vay vay vay. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu penjara yang ada di negara Turki. Di sini kita akan diperkenalkan dengan dua napi senior yang kala itu sedang mengantarkan makanan ke setiap sel tahanan baru. Diberitahu kalau napi yang memakai sweater bernama Firat dan napi satunya bernama Kinoy. Ternyata Firat adalah mantan ketua gangster sedangkan Kinoy adalah tangan kanannya. Sudah 10 tahun mereka mendekam di penjara ini dikarenakan telah menghabisi beberapa orang saat tawuran dengan gangster lain. Yürü. Ketika Firat sedang enak ngising sambil ngudut, ia tak sengaja mendengar percakapan dua napi dari gangster Scorpion yang sedang cuci muka. Di sini mereka berniat akan menghabisi napi baru nanti malam yang dianggap terlalu songong. Malam harinya Firat memberitahu Kinoy kalau tadi ia mendengar percakapan dua orang dari gangster Scorpion akan menghabisi napi baru. Firat yang mempunyai dendam pribadi kepada gangster Scorpion, ia berniat akan melindungi si napi baru target mereka, lalu balik membantai gangster itu. Namun di sini Kinoy menyarankan Firat agar sebaiknya tidak usah ikut campur. Kinoy mengingatkan kalau 3 hari lagi mereka akan keluar dari penjara. Jadi jangan sampai hukuman ditambah hanya karena hal sepele. Sayangnya Firat tidak peduli dan ia akan tetap menyerang gangster Scorpion tanpa diketahui oleh sipir. Hadi hayırlı geceler. Saat hari sudah mulai larut malam, terlihat si napi baru yang sedang berolahraga. Tak lama datanglah beberapa orang kelompok geng Scorpion yang berniat menghabisi dia. Di waktu yang sama, Firat datang dan langsung menghajar mereka semua. Di tengah pertarungan, Kinoy datang untuk membantu Firat. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menumbangkan kelompok geng Scorpion yang ada di sana. Firat meminta si napi baru agar jangan bilang kepada sipir kalau ia dan Kinoy ikut membantu. Kemudian Firat dan Kinoy kembali ke dalam selnya sebelum para sipir berdatangan. Tak lama para sipir datang dan mereka pun tidak menyadari kalau yang telah menumbangkan kelompok gangster Scorpion adalah Firat, bukan si napi baru. Dan inilah Dogulu. 3 hari kemudian terlihat Firat dan Kinoy yang sudah bebas dari penjara. Sekarang mereka sedang berada di dalam bis untuk menuju rumah masing-masing. Di sini Firat sempat memperlihatkan foto keluarganya yang mana ia mempunyai 2 adik wanita sedangkan ibunya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Jadi sekarang Firat hanya mempunyai 1 orang tua, yaitu ayahnya saja. Daha eskisiyle olan kavgamız bitmemişken kendimize de yeni bir düzen kuracağız. Bilmem. Setelah itu Firat turun duluan karena sudah sampai di desanya. Sementara Kinoy melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Istanbul. Di sini Firat disambut baik oleh keponakannya dan mereka pun langsung berjalan kaki untuk menuju rumah. Ternyata rumah Firat sangat terpencil sehingga ia harus berjalan cukup jauh. Sambil berjalan Firat curhat kepada si keponakan kalau mulai sekarang ia akan tobat.
Virat tak ingin masuk lagi ke dalam gangster manapun dan tujuannya saat ini adalah membahagiakan sang ayah beserta kedua adik wanitanya. Virat juga mengatakan kalau dirinya sudah tak sabar ingin bertemu dengan mereka yang sudah lama sekali tidak bertemu. Nampak si keponakan hanya terdiam tidak menjawab sepatah kata apapun. Ketika akan sampai di rumah, si keponakan tiba-tiba berhenti sambil menunjukkan kuburan kepada Virat. Awalnya Virat tidak mengerti dan bertanya kuburan siapakah itu. Sambil menangis, si keponakan menjawab kalau itu adalah kuburan ayah dan kedua adik wanita Virat. Jelas Virat langsung berlari lalu ia pun menangis sejadi-jadinya di hadapan 3 kuburan tersebut. Si keponakan berusaha menenangkan Virat dan ia berjanji akan menceritakan semua apa yang terjadi saat sudah tiba di rumah nanti. Sebelum pergi ke rumah si keponakan, Virat ingin melihat dulu kondisi rumahnya sekarang. Nampak di sana rumah Virat yang hangus terbakar dan jelas itu membuat hati Virat semakin tersakiti. Kemudian Virat menemukan jas mendiang ayahnya dan saat dicek Virat menemukan sepucuk surat. Dalam surat itu berisi perasaan hati sang ayah yang begitu merindukan Virat. Sang ayah sudah tak sabar menunggu kebebasan Virat dari penjara. Setelah membaca itu, Virat pun hanya bisa menangis dengan terseduh-seduh. Satu jam kemudian Virat tiba di rumah si keponakan. Di sini barulah si keponakan menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarga Virat. Jadi 6 bulan lalu ada bos mafia bernama Okes yang mendatangi ayah Virat untuk membeli tanah si ayah. Ternyata tanah itu berada di wilayah proyek pembangunan yang akan Okes buat. Jadi mau tidak mau dia harus membeli tanah tersebut dari ayah Virat. Akan tetapi si ayah menolak karena ia tahu kalau pembangunan itu hanya akan dijadikan tempat pembuatan barang haram. Mendengar hal tersebut, Okes menjadi murka lalu ia memerintah para anak buahnya untuk membawa si ayah ke dalam rumah. Tanpa disangka dengan kejam Okes langsung menghabisi si ayah beserta dengan kedua adik wanita Virat. Setelah itu, Okes menggunakan cap jari mendiang si ayah sebagai tanda deal kalau tanah yang dimaksud sudah dijual. Agar kebejatannya tidak dicurigai polisi, Okes CS membakar rumah si ayah dan membuat kematian mereka seperti kecelakaan akibat kebakaran rumah. Si keponakan sendiri mendengar berita itu dari saksi mata yang merupakan seorang petani. Namun sekarang petani itu telah dihabisi oleh Okes. Mendengar semua itu, Virat bersumpah mulai sekarang ia akan memburu Okes dan semua orang yang terlibat atas kematian keluarganya. Virat bertanya di manakah ia bisa menemui Okes. Si keponakan menjawab kalau Okes selalu nongkrong di kedai kopi yang ada di pasar. Ailemi katletmişler, haber vermişsin. Ne için? Sore harinya Okes dibuat terkejut karena saat ia datang ke kedai kopi, 2 anak buahnya sudah tewas mengenaskan. Okes berteriak mengatakan siapa yang telah berani melakukan itu kepada anak buahnya. Muncullah Virat dengan menodongkan pistol lalu menjawab ialah pelakunya. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Virat berhasil memojokkan Okes. Di sini Okes bertanya siapa Virat dan apa masalahnya.
Firat menjawab kalau ia adalah putra pertama dari keluarga yang telah Okes bantai. Okes memohon ampun sambil mengatakan jika ia hanya diperintah oleh bos besar yang bernama Orhan Kandarli yang sering dipanggil Jabal. Lantas Firat bertanya di mana keberadaan Jabal sekarang. Okes yang berharap diampuni, ia pun memberitahu kalau Jabal berada di kota Istanbul. Namun setelah itu Firat tetap menghabisi Okes. Yapma. Yapma. Adegan berpindah kepada Jabal, sang bos besar ini orangnya. Terlihat saat itu Jabal sedang meeting dengan kelompok mafianya membahas terkait tanah mana saja yang sudah berhasil mereka dapatkan. Putra Jabal yang juga terjun ke bisnis yang sama menjelaskan hampir semua tanah yang mereka incar sudah berhasil dikuasai. Jadi sekarang tinggal membahas kapan mereka akan mulai melakukan pembangunan untuk pabrik barang haramnya. Selain putranya, adik Jabal yang memegang wilayah utara juga ada di sana, lalu mereka pun lanjut berdiskusi. Şahin? Ala. Di balik itu terlihat Firat yang nebeng ke mobil truk untuk menuju kota Istanbul. Assalamualaikum. Setibanya di sana, Firat hanya keluyuran sendiri karena ia sama sekali tidak membawa uang atau bekal makanan. Kemudian Firat teringat dengan Kinoy sahabatnya yang tinggal di Istanbul. Pada akhirnya Firat memutuskan untuk mendatangi dulu Kinoy, siapa tahu ia mau membantunya. Setibanya di sana, Firat melihat Kinoy yang sedang dikeroyok oleh beberapa preman. Dengan cepat Firat langsung membantu Kinoy. Setelah berhasil mengusir para preman tadi, Kinoy berterima kasih lalu mereka berpelukan. Kemudian Kinoy membawa Firat untuk mengobrol di pinggir danau. Kinoy bertanya sedang apakah Firat di Istanbul. Firat menjawab kalau ia sedang mencari bos mafia yang telah membantai keluarganya. Dia adalah Orhan Kandarli alias Jabal. Apakah Kinoy mengenalinya? Mendengar nama Jabal, Kinoy terkejut karena dia adalah bos mafia paling berkuasa di Istanbul. Kinoy menyarankan agar Firat tidak usah lanjut mencarinya. Karena orang bilang lebih baik berurusan dengan malaikat maut daripada berurusan dengan Jabal. Namun Firat tidak gentar, bahkan ialah yang akan menjadi malaikat maut untuk Jabal. Oğlum İstanbul'un sahibini mi kendine düşman buldun? Onu arıyorum. Onun için buradayım. Keesokan harinya Kinoy kembali mengobrol dengan Firat sambil sarapan pagi. Di sini Kinoy terus merayu Firat agar membatalkan saja balas dendamnya kepada Jabal. Karena ia juga tidak tahu di mana markas Jabal sekarang. Firat tidak memaksa Kinoy jika dia tak mau membantunya. Sebab meskipun sendiri Firat akan tetap memburu Jabal. Daripada persahabatan mereka pecah, akhirnya Kinoy mau membantu Firat meski hatinya sedikit deg-degan. Malam harinya Kinoy membawa Firat masuk ke klub malam. Tujuan mereka adalah untuk bertanya kepada orang-orang di sana barangkali ada yang tahu di mana markas Jabal. Firat menyamar jadi penjaga toilet, lalu ia bertanya satu persatu kepada orang yang baru keluar dari sana. Ketika mendengar nama Jabal, setiap orang yang ditanyai oleh Firat memilih untuk tidak menjawab dan seperti ketakutan. Merasa tidak ada perkembangan, Kinoy membawa Firat untuk bertanya kepada teman-teman premannya yang ada di tempat lain.
Setibanya di sana, Kinoy meminta Virat agar jangan turun dan biarkanlah ia yang bertanya sendiri. Di sini Kinoy bertanya kepada kelompok preman itu apakah mereka tahu di mana markas Jabal. Si ketua preman akan memberitahu asalkan Kinoy mau mengantarkan paket barang haram kepada seseorang. Alhasil Kinoy setuju, lalu si ketua preman memberi barang haram tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam boneka. Lalu si ketua preman mengatakan kalau ia akan memberitahu markas Jabal setelah Kinoy berhasil mengantarkan barang haramnya. İyi akşamlar. Selang beberapa saat, Kinoy bertemu dengan si penerima barang haram yang sudah abah-abah namun ketua gangster. Kinoy segera memberikan boneka yang berisi barang haram itu. Namun saat bonekanya dibuka ternyata isinya kosong dan jelas membuat si abah marah. Di waktu yang sama Virat masuk ke dalam sambil mengatakan kalau barang haramnya ada di tangan dirinya. Dengan songong si abah berkata tidak sopan kepada Virat hingga inilah yang terjadi. Setelah dua anak buahnya dihabisi, barulah si abah memohon ampun sambil bertanya apa yang Virat mau. Virat menjawab kalau ia hanya ingin tahu di mana markas Jabal. Si abah bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui. Namun si abah akan mencari tahu kepada teman-temannya dan pasti mengabari Virat jika lokasi markas Jabal sudah didapatkan. Di tengah perjalanan menuju rumah, Kinoy komplain kepada Virat karena telah bertingkah sembarangan. Bagaimana jika si abah tadi malah balik memburu mereka dan jelas itu hanya akan menambah masalah. Di sini Virat malah balik marah sambil mengatakan kalau ia tidak takut. Seberapa banyak orang yang datang pasti akan ia hadapi. Sen korkuyorsan. Korktuğun yetmiyor. Azrail benim ulan! Benim! Adegan berpindah kepada Jabal yang diberitahu oleh putranya kalau di luaran ada dua orang yang selalu menanyakan tentang Jabal. Ia khawatir kalau mereka akan memburu Jabal dan apakah tidak akan mengambil tindakan. Jabal pun tersenyum lalu meminta putranya agar tidak usah panik. Sebab jika mereka benar memburunya, baru sampai di pintu gerbang juga pasti sudah jadi mayat. Malam harinya Kinoy membawa Virat untuk nongkrong di klub malam langganannya. Kinoy memilih untuk tidak mendatangi lagi para preman sebelumnya. Mengingat Virat sudah membantai pelanggan mereka tadi yang tak lain anak buah si abah. Kemudian Kinoy mencari pacarnya yang ternyata seorang pelayan di sana. Hingga di suatu waktu Kinoy masuk ke ruangan dan melihat pacarnya akan diperkaos oleh gadun liar. Tentu Kinoy murka dan langsung menghajar si gadun tersebut. Tak lama datanglah 3 anak buah si gadun yang malah balik mengeroyok Kinoy. Untung saja Virat datang di waktu yang tepat, sehingga ia langsung membantai 3 anak buah si gadun. Sebenarnya Kinoy tidak berniat menghabisi si gadun itu, namun ketika mereka hendak pergi, si gadun malah berkata tidak pantas, yang membuat Kinoy langsung menghabisinya. Ketika sampai di rumah, nampak Kinoy yang frustasi karena sekarang masalahnya pasti akan bertambah besar. Virat meminta Kinoy agar tidak usah takut karena selama dirinya masih ada di sini, Kinoy akan selalu aman. Virat juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan Kinoy sebelum ia dapat menghabisi Jabal. Mendengar nama Jabal, pacar Kinoy yang diketahui bernama Isabel tiba-tiba nyaut dan bertanya apakah Virat sedang mencari Jabal. Virat menjawab ya, lalu bertanya apakah Isabel tahu di mana markas Jabal.
Isabel menjelaskan untuk markas Jabal ia tidak mengetahuinya. Namun jika adik Jabal, Isabel tahu betul karena dia pernah menyukai Isabel. Pada akhirnya Firat dan Kinoy sepakat untuk menyerang adik Jabal duluan dengan memanfaatkan Isabel. Bacım sen tanıyor musun bunları? Besok malamnya terlihat Isabel yang datang ke rumah adik Jabal. Melihat Isabel datang, tentu adik Jabal langsung menyambutnya dengan baik sambil mengatakan tidak akan ada wanita yang menolaknya. Di luar rumah terlihat Kinoy dan Firat yang masuk secara diam-diam lalu menghabisi satu persatu penjaga di sana. Hingga ketika adik Jabal akan mengunboxing Isabel, Kinoy dan Firat datang sambil menodongkan senjata. Dengan songong, adik Jabal malah menantang mereka jika memang berani menghabisinya dan tiba-tiba Sonra o namussuz abine vuracağım. sebelum pergi, Isabel mengajak Firat dan Kinoy agar melepaskan dulu semua wanita yang dikurung di sini. Karena adik Jabal selalu mengurung wanita-wanitanya. Beberapa wanita berhasil mereka lepaskan, namun ada satu wanita yang tidak sadarkan diri sehingga Firat langsung membawanya pergi dari sana. Ya kime diyorum alo? Keesokan harinya Jabal begitu syok saat melihat adiknya telah tewas. Jabal mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu si pelaku sampai ke ujung dunia. Şahin, hadi. Tak lama putra Jabal mengatakan kalau dari kemarin ia sudah memberitahu Jabal ada orang yang mencarinya. Namun Jabal malah tenang dan meremehkan mereka. Halil. Malam harinya tangan kanan Jabal dan pasukan mulai turun untuk mencari Firat dan Kinoy. Mereka tak segan membantai siapa saja yang ketika ditanya menjawab tidak tahu. Yok akın mı ölüm mü mevlüt mü elbam hayırdır lan? Hari berikutnya Firat dan Kinoy kembali mendatangi tempat si Abah yang dulu pernah berjanji akan mencari informasi tentang markas Jabal. Saat bertemu, Firat bertanya kenapa si Abah tidak mengabarinya lagi. Si Abah menjawab kalau sebentar lagi putra Jabal akan datang ke sini. Jadi sebaiknya Firat tanyakan saja kepada dia secara langsung. Mendengar hal tersebut, Kinoy dan Firat mempunyai ide untuk menjebak putra Jabal. Mereka langsung mengikat si Abah di kursi lalu memasang bom di gagang pintu. Vay vay vay. Selang beberapa saat, putra Jabal dan pasukan datang karena memang sebelumnya mereka ada janji dengan si Abah. Saat masuk, putra Jabal memanggil si Abah namun ia tidak juga nongol. Hingga ketika putra Jabal membuka salah satu pintu kamar, tiba-tiba keesokan harinya Jabal dan pasukan sedang melakukan upacara pemakaman putranya. Nampak Jabal yang begitu marah dan terpukul sebab dua orang yang ia sayangi sudah tewas entah oleh siapa. Di balik itu memperlihatkan Kinoy, Firat dan Isabel yang sedang berkumpul. Terlihat juga di sana ada wanita yang kemarin mereka selamatkan sudah sadar dan diketahui bernama Jessica.
Jessica yang tahu di mana markas Jabal, ia pun segera memberitahu Virat hingga mereka langsung mengatur strategi untuk melakukan serangan. Terungkap fakta kalau mereka sangat mendukung Virat untuk menghabisi Jabal. Begitu juga dengan Kinoy yang tadinya takut namun sekarang ia sudah kepalang terjun jadi siap membantu sepenuh hati. Selanjutnya Virat mengajari Jessica cara merebut senjata dari musuh. Setidaknya Jessica harus sedikit menguasai bela diri sebelum mereka menyerang Jabal. Silaha değil. Bir bakacaksın. Öldün. Bu son şansın. Gafil bir anlık yakalayacak. Öldün. Sore harinya Virat dan Kinoy memantau dulu kondisi sekitar markas Jabal dengan berpura-pura menyamar menjadi tukang sampah. Namun di waktu yang sama tangan kanan Jabal berhasil menculik Jessica saat ia pulang berbelanja dari minimarket. Isabel langsung memberitahu hal itu kepada Kinoy sehingga Kinoy dan Virat memutuskan pulang dulu. Setelah memastikan Isabel baik-baik saja, Kinoy dan Virat langsung pergi ke markas Jabal untuk memulai peperangan. Setibanya di sana, mereka berdua langsung membrutal dengan menghabisi satu persatu anak buah Jabal yang berjaga. Di tengah pertempuran, Virat berhasil ditembak oleh tangan kanan Jabal. Kemudian tangan kanan Jabal saling adu tembak dengan Kinoy dan kita lihat bersama. Sayangnya Kinoy berhasil dipojokkan namun tiba-tiba ternyata itu adalah Virat yang belum tewas karena menggunakan rompi anti peluru. Selanjutnya mereka berdua langsung pergi untuk membebaskan Jessica terlebih dulu. Di ruangan lain terlihat Jessica yang sudah dalam kondisi diikat sambil disiksa oleh Jabal. Tak lama Virat dan Kinoy datang ke ruangan itu lalu menghabisi semua penjaga di luar. Setelah meratakan mereka, Kinoy masuk ke dalam ruangan Jessica disekap dan saling adu tembak dengan Jabal. Sementara Virat masih berhadapan dengan satu anak buah Jabal yang terlihat hebat. Namun karena Virat pemeran utama, ia pun dapat menghabisi orang itu lalu masuk menyusul Kinoy. Tanpa rasa takut, Virat langsung menodong Jabal, begitu juga Jabal yang mengancam akan menghabisi Jessica. Di sini Jabal bertanya siapa Virat sebenarnya dan apakah mereka pernah terlibat masalah. Virat menjawab kalau Jabal telah membantai keluarganya, jadi sudah sewajarnya ia balas dendam. Kemudian Virat memberi kode kepada Jessica agar menghindar, lalu inilah yang terjadi. Keesokan harinya terlihat Virat, Kinoy, Jessica, dan Isabel sedang dalam perjalanan untuk pindah ke kota sebelah. Rencananya mereka berempat akan memulai kehidupan baru di sana karena semua masalahnya kini telah selesai. Ternyata saat ini Virat juga sudah resmi pacaran dengan Jessica.
Jadi sekarang ia tidak perlu Chokbun lagi. Tamat. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.